Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How's life? It's good, right? Pada kali ini saya akan membagikan beberapa kosakata bahasa Inggris formal dan informal. Tapi saya ingin kalian mengidentifikasi dua kalimat ini. Yang pertama, I'm sorry, I'm late, sir. Yang kedua, I apologize for coming late, sir. Jadi, di antara dua kalimat ini, yang mana termasuk kalimat formal atau bahasa Inggris formal? Jadi, jawabannya adalah yang kedua, which is, I apologize for coming late, sir. Tebak yang mana kata formalnya? A few inches later. Jadi, kata formalnya itu adalah apologize. Jadi, kalau dia informal itu sorry, kalau dia formal dia itu apologize. Kalian bisa menggunakan apologize pada saat situasi yang formal. Bagaimana kalian mengucapkan formal dan informal dalam bahasa Inggris? Kalau dia formal, dia itu formal. Formal. Kalau dia informal, dia itu informal. Informal. Kalau kata formal, formal word. Kalau kata informal, informal word. Okay, let's get started. Jadi, di contoh pertama dari kata formal dan informal itu adalah, oh ya, sebelum kita mulai, jika kalian ingin mengetahui tips belajar bahasa Inggris, kalian bisa cek di link ini. Wow! Oke, ayo mulai. Eits, tunggu dulu. Apakah kalian tahu apa itu kosakata bahasa Inggris formal dan kosakata bahasa Inggris yang informal? Jadi, kosakata bahasa Inggris yang formal itu maksudnya kosakata yang kalian gunakan pada situasi yang formal. Contoh, ketika kalian bertemu dengan orang lebih tua atau yang dihormati. Yang kedua, ketika kalian bertemu dengan orang asing atau orang yang tidak kalian kenal. Yang ketiga, ketika kalian berada di acara yang resmi. Contoh seperti di sekolah atau di rapat, upacara, bahkan ketika kalian ada di sebuah perusahaan dan lain-lain. Yang terakhir itu ketika kalian menulis karya ilmiah. Sedangkan informal, kalian menggunakannya ketika kalian berbicara dengan teman sebaya kalian atau orang dekat kalian gitu. Let's move on to the example. Kosakata bahasa Inggris formal dan informal yang pertama adalah inform versus tell. Artinya memberitahu. Contoh kalimatnya, I will inform you to send the team. Yang informal, I will tell you about the movie later. Arti dari kalimat yang pertama adalah, saya akan memberitahu kamu untuk mengirim tim. Yang kedua, saya akan memberitahu kamu tentang filmnya nanti. Yang kedua, reserve versus book. Artinya memesan. Contoh kalimat yang formal, I would like to reserve a table for 4. Yang informal, I wanna book a ticket. Arti dari kalimat yang pertama adalah, saya mau memesan meja untuk 4 orang. Sedangkan yang kedua, saya mau memesan tiket. Yang ketiga, yaitu consider versus think about. Artinya mempertimbangkan. Contoh kalimat yang pertama adalah, you should consider the next project. Yang artinya, kamu harus mempertimbangkan proyek selanjutnya. Kalimat yang kedua atau yang informal itu, you should think about the invitation. Kamu harus mempertimbangkan ajakannya. Yang keempat,
formalnya itu assist, yang keduanya itu help, artinya membantu. Contoh kalimatnya yang pertama yaitu Julia assisted him to prepare his speech. Yang kedua, my friend helped me to do my homework. Arti dari kalimat yang pertama adalah Julia membantu dia untuk mempersiapkan pidatonya. Sedangkan yang informal itu artinya teman saya membantu saya untuk mengerjakan PR saya. Yang kelima, yang formalnya itu verify versus check, artinya memeriksa. Contoh kalimatnya, he verified that the item was in stock. Yang kedua, I checked the schedule. Arti dari kalimat yang pertama yaitu dia memeriksa bahwa barangnya tersedia. Yang kedua artinya saya memeriksa jadwalnya. Yang selanjutnya yaitu construct versus build, artinya membangun. Contoh kalimat yang pertama yaitu they will construct a bridge next month. Yang kedua, we will build a sandcastle later. Arti dari kalimat yang pertama yaitu mereka akan membangun sebuah jembatan bulan depan. Arti dari kalimat yang kedua yaitu kami akan membangun istana pasir nanti. Yang selanjutnya, obtain versus get, artinya mendapatkan. Contoh kalimat yang pertama, the police obtained a confession. Elsa will get a new bag. Arti dari kalimat yang pertama adalah polisi telah mendapatkan sebuah pengakuan. Sedangkan yang kedua, Elsa akan mendapatkan tas baru. Yang selanjutnya, purchase versus buy, artinya membeli. Contoh kalimatnya, the Ministry of Education will purchase hundreds of new computers. Yang kedua, I need to buy a new motorcycle. Arti dari kalimat yang pertama adalah Kementerian Pendidikan akan membeli ratusan komputer yang baru. Sedangkan yang kedua artinya saya butuh membeli motor baru. Yang selanjutnya, require versus need, artinya membutuhkan. Contoh kalimatnya, I require some assistance for this project. Yang kedua, I need some help for the party. Arti dari kalimat yang pertama adalah saya membutuhkan bantuan untuk proyek ini. Sedangkan yang kedua, saya membutuhkan bantuan untuk pesta. Yang terakhir, oppose versus go against, artinya menentang. Contoh kalimat yang pertama adalah the governor opposes death penalty. Yang kedua, you cannot go against me. Arti kalimat yang pertama adalah gubernur menentang hukuman mati. Sedangkan yang kedua, kamu tidak bisa menentang saya. Itulah beberapa kosakata bahasa Inggris formal dan informal. Semoga itu membantu kalian. See you on my next video. Anyway, setelah nonton video ini jangan lupa untuk dukung channel saya dengan subscribe. Okay? Bye. See you again.